Jean-Pierre Dubois, seorang koki ternama yang telah bertahun-tahun berdiri di puncak gastronomi Prancis dan berkarya di restoran-restoran terkenal yang tak terhitung jumlahnya, menyunggingkan senyum menghina saat sebilah pisau tradisional Jawa disodorkan kepadanya di sebuah acara televisi. Ia menyapukan jarinya di sepanjang mata pisau, merasakan ketajamannya, dan bergumam pelan bahwa pisau itu tampak seperti perkakas anak-anak. Namun, kata-katanya menyiratkan keyakinan tak terbatas pada teknik Prancis dan rasa superioritas terhadap pesaing manapun. Sebelum kompetisi dimulai, studio dipenuhi tawa dan bisikan. Tidak ada yang meragukan kemenangannya. Namun pertarungan senyap antara pisau tradisional Jawa dan pendamping setianya pisau koki barat klasik akan segera dimulai, dan hanya 3 menit setelah acara dimulai, suasana di dalam studio berubah drastis. Rona merah yang tadinya menghiasi wajah Jean-Pierre memudar, dan para penonton menahan napas. Apa yang sebenarnya terjadi dalam waktu singkat itu? Bagaimana eksperimen ini mengubah pandangannya terhadap dunia? Dan apa kebenaran di balik pisau itu yang menjungkir balikan semua keyakinannya? Mari kita saksikan. Pria berusia 50 tahun itu, yang secara konsisten mempertahankan 3 bintang Michelin, adalah Jean-Pierre Dubois. Namanya terukir dengan tinta emas dalam sejarah masakan Prancis, berkat cita rasa yang istimewa, penyajian hidangan yang artistik, dan pendekatan tanpa kompromi yang mengundang kekaguman dari banyak muridnya. Kali ini, Jean-Pierre datang ke Indonesia atas undangan untuk episode spesial sebuah acara memasak populer. Tema program tersebut adalah kolaborasi antara seorang koki kelas dunia dan para pengrajin master Indonesia. Staf stasiun televisi sangat antusias dengan kehadiran tamu bintang seperti itu dan menyelenggarakan kampanye promosi besar-besaran. Namun begitu Jean-Pierre turun dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ia langsung mengejutkan semua orang. Ketika para jurnalis mendatanginya dengan mikrofon, ia tersenyum dan berkata, "Masakan Indonesia terlalu sederhana, mungkin kurang kehalusan, dan sepertinya pisau-pisau kalian juga sudah ketinggalan zaman." Para wartawan terdiam sejenak, lalu terdengar tawa kecil. Kritik yang begitu belak-belakan itu bahkan membuat tangan para fotografer sedikit gemetar. Di media sosial, komentar dari pemirsa langsung membanjir, baik yang setuju maupun yang marah. Jean-Pierre tidak menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap Indonesia. Sebaliknya, ia sangat yakin bahwa filosofi kuliner negaranya adalah yang terbaik di dunia, dan metode bangsa lain hanyalah referensi yang tidak pantas ditiru. Ia menganggap kunjungannya ke Indonesia hanyalah acara publisitas lain untuk meningkatkan popularitasnya sendiri. Sikapnya tidak berubah bahkan di dalam mobil. Ketika seorang staf program yang mendampinginya berkata, "Hari ini Anda akan bekerja bersama seorang koki Indonesia yang terkenal," Jean-Pierre menjawab dengan nada meremehkan, "Bukan kehalusan, tapi kecepatan dan efisiensi itulah yang menguasai dunia para profesional." Ia bahkan tidak menyadari betapa muramnya wajah penerjemah yang duduk di sebelah pengemudi. Setibanya di sebuah hotel di pusat Jakarta, ia segera membuka kopernya dan dengan rapi menata pisau-pisau koki barat yang dibawanya. Pisau filet yang panjang dan ramping, pisau koki serbaguna, dan pisau kecil kesayangannya untuk mengupas sayuran. Mereka adalah mitranya yang telah menemaninya selama puluhan tahun dan terasa pas di tangannya. "Ini lebih dari cukup," gumamnya. "Pisau Indonesia itu cuma mainan." Kata-kata ini akan segera mengarah pada situasi yang sama sekali tidak terduga di lokasi syuting. Jean-Pierre belum tahu bahwa kunjungan ini akan menjadi pengalaman yang akan mengguncang keyakinannya hingga ke dasar dan mengubah cara pandangnya terhadap dunia selamanya. Pada hari syuting, saat pintu studio terbuka, ia disambut oleh cahaya sorot yang terang dan gumaman suara penonton. Di tengah panggung berdiri sebuah meja dapur besar. Tempat kru syuting telah menata bahan-bahan dan peralatan dengan rapi. Dari sayuran dan ikan hingga rempah-rempah, semuanya tampak seperti arena pertempuran. Jean-Pierre perlahan mendekati meja dan mulai memeriksa kesegaran bahan-bahan. Ia menyentuh sebuah tomat dengan jarinya, menilai kekenyalannya, dan melirik kejernihan mata ikan. Tidak ada gerakan yang sia-sia, itu adalah teknik seorang master yang telah diasah selama bertahun-tahun. Namun, pada saat berikutnya, tangannya membeku. Di sebelah talenan tergeletak sebilah pisau. Bentuknya sangat berbeda dari apapun yang biasa ia gunakan. Bilahnya asimetris, dengan asahan hanya di satu sisi. Satu sisi tajam seperti silet,
sementara sisi lainnya datar, dengan cekungan khas. Ini sangat kontras dengan pisau-pisau barat miliknya. Bilah yang ramping dan tipis itu berkilauan aneh di bawah cahaya sorot. Jean-Pierre sedikit mengernyitkan dahi. Ia mengangkat pisau itu untuk memeriksa bentuknya, merasakan berat dan keseimbangannya. Rasanya di tangan tidak buruk, tetapi ia tidak bisa memahami bentuk bilah yang asimetris ini. Apa ini? Asahannya hanya di satu sisi, luar biasa tidak efisien. Kata-katanya tertangkap oleh mikrofon dan terdengar jelas hingga ke kursi penonton. Penonton di barisan depan saling berpandangan dan terdengar tawa kecil. Menyadari reaksi ini, Jean-Pierre tersenyum lebih lebar. Di dapur saya di Prancis, kalau ada yang membawa alat seperti ini, dia akan dipecat hari itu juga. Suaranya penuh percaya diri. Hanya bilah simetris yang mampu memotong dengan presisi dan memberikan bentuk yang seragam pada bahan makanan. Jika sisinya tidak sama, potongannya akan miring dan efisiensi kerja akan menurun. Ini adalah kesimpulan tak terbantahkan yang telah ditarik Jean-Pierre dari pengalamannya selama puluhan tahun. Di antara penonton, beberapa orang mengangguk setuju, sementara yang lain mengangkat bahu dengan bingung. Jean-Pierre tidak peduli dengan perbedaan reaksi. Baginya, ia sudah memutuskan bahwa alat ini tidak berguna. Setelah meletakkan pisau itu kembali, Jean-Pierre mengamati meja, wajahnya yang menunjukkan keyakinan akan superioritasnya. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, terekam jelas oleh kamera televisi. Pembawa acara yang menyadari suasana hatinya tetap tersenyum dan bersiap untuk memulai program. Pada saat itu, Jean-Pierre belum tahu bahwa pisau dengan asahan satu sisi yang ia sebut mainan itu hanya dalam beberapa menit akan menjadi sesuatu yang akan mengguncang sistem nilainya hingga ke akar-akarnya. Lampu di studio sedikit meredup dan pembawa acara dengan lantang menyapa penonton. Dan sekarang, izinkan saya memperkenalkan lawan kita hari ini. Dalam sekejap, semua mata tertuju ke satu arah. Seorang empu atau master pandai besi muncul di atas panggung, mengenakan kemeja batik sederhana namun berkualitas. Gerakannya yang mantap dan wajahnya yang tenang menunjukkan tahun-tahun yang telah dihabiskannya di bengkel Tempa. Di tangannya, ia memegang sebilah pisau Jawa yang ramping. Bilahnya tidak terlalu panjang, tetapi di permukaannya terlihat pamor samar seperti gelombang air yang berubah-ubah tergantung sudut cahaya. Keindahan ini bukan sekadar hiasan, melainkan bukti struktur logam dan teknik Tempa yang istimewa. Sang empu mulai menjelaskan alasan di balik asahan satu sisi. Pisau Jawa ini begitu tajam, justru karena asahannya hanya ada di satu sisi. Suaranya tenang, tetapi terdengar keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia melanjutkan, menjelaskan bahwa alat ini mewarisi teknik Tempa kuno Nusantara, menunjukkan ketekunan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Jean-Pierre melipat tangannya di dada dan tersenyum sinis. Ketajaman yang berlebihan tidak ada gunanya. Kata-kata ini mencerminkan keyakinan seorang koki yang selalu mengutamakan efisiensi. Kecepatan dan pengulangan adalah elemen terpenting dalam mengelola dapur, dan baginya, peralatan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Namun, sang empu tidak mundur selangkah pun. Ia menatap Jean-Pierre dalam diam dan menjawab singkat. Ada cita rasa yang tidak bisa dicapai hanya dengan efisiensi. Dalam tatapannya, terbaca filosofi tak kasat mata yang menjadi dasar seni kuliner. Pembawa acara tidak membuang waktu dan mengundang peserta kedua. Dari balik panggung, seorang koki wanita dengan seragam putih bersih melangkah keluar. Ia, yang telah mengasah keterampilannya di restoran-restoran terbaik di Indonesia, berjalan dengan anggun dan membungkuk kepada penonton. Di tangannya juga ada sebilah pisau Jawa. Gagang dari kayu sonokeling terasa mulus di telapak tangannya, dan bilahnya yang ditempa oleh empu yang sama, membawa semangat yang sama dengan pisau sang empu. Kemunculan mereka bersama-sama melambangkan perpaduan sejati antara teknik kerajinan dan seni kuliner Indonesia. Jean-Pierre memandang pemandangan itu dan sedikit tersenyum, tetapi di lubuk matanya terbaca tantangan sekaligus ketertarikan. Baginya, ini bukan sekadar kompetisi teknik, melainkan sebuah arena di mana filosofinya sendiri akan berhadapan langsung dengan filosofi budaya Indonesia. Studio menjadi hening, ketegangan meningkat. Di bawah cahaya sorot, tatapan ketiganya bertemu,
siap untuk berdialog bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hati. Semua orang menahan napas, menantikan apa yang akan terjadi dalam beberapa detik berikutnya. Di tengah meja tergeletak sebuah bengkuang besar, berair, dan berwarna putih sempurna. Di bawah cahaya sorot, kulitnya sedikit berkilauan, menarik perhatian penonton. Suasana di studio menjadi semakin tegang, dan dari barisan penonton terdengar desahan pelan. Pembawa acara maju ke depan dan dengan tenang mengumumkan peraturannya. Tugasnya adalah mengupas bengkuang ini seindah mungkin dan tanpa sisa. Anda punya waktu 3 menit. Begitu kata-kata itu diucapkan, kedua koki mengambil posisi dengan pisau di tangan. Jean-Pierre mengambil pisau koki barat andalannya dan memeriksa ketajamannya di bawah cahaya. Pusat gravitasi, sudut bilah semua itu telah terpatri dalam pengalamannya selama bertahun-tahun. Pisau ini adalah mitra yang telah memberinya kemenangan dan ketenaran di banyak dapur. Di sisi lain, lawannya adalah Siti, seorang koki dari Indonesia. Tangannya, yang menggenggam pisau Jawa yang telah diasah oleh sang empu, tampak rileks, tanpa ketegangan berlebih. Bilah yang tipis dan tajam itu berkilauan, seolah-olah hidup. Begitu sinyal dari pembawa acara berbunyi, tangan kedua koki bergerak tanpa ragu sedikit pun. Jean-Pierre mencengkram bengkuang dengan kuat di tangan kirinya dan mulai menggerakkan pisaunya di tangan kanannya dengan ritme yang konstan. Bilahnya mengiris kulit dengan mulus. Serutan panjang dan rata terkelupas dalam satu pita tak terputus, menunjukkan keterampilan tingkat tinggi. Dari penonton terdengar seruan kekaguman yang pelan. Namun, ketika ia melirik Siti, alisnya sedikit berkedut. Gerakannya begitu mulus, seolah-olah bilah pisau dan bengkuang telah menjadi satu kesatuan. Ketebalan kulitnya seragam seperti kertas, dan serutannya memanjang dalam pita yang tak terputus. Sudut pergelangan tangannya dan posisi sikunya tidak berubah sedikit pun. Hanya napasnya yang teratur yang tanpa suara menopang gerakan pisaunya. Di studio hanya terdengar suara lembut kulit yang teriris, dan sesekali ketukan kering pisau di talenan. Kecepatannya sama, tetapi di lubuk keyakinannya, Jean-Pierre mulai merasakan sedikit kegelisahan. Ini tidak bisa dibiarkan, aku harus menang, pikirnya dan mempercepat temponya. Tetapi di balik kecepatan itu, tersembunyi kekasaran yang nyaris tak terlihat. Akhirnya, sinyal waktu habis berbunyi. Kedua koki meletakkan pisau mereka, dan bengkuang yang telah dikupas dipajang untuk dinilai. Bengkuang Jean-Pierre masih mempertahankan bentuknya dengan baik dan terlihat indah, tetapi jika dilihat lebih dekat, ketebalan kulitnya di beberapa bagian berbeda dan ada sedikit sobekan di ujungnya. Bengkuang Siti mulus, seperti porselen yang dipoles. Ketebalan kulitnya benar-benar sama, dan ketika diangkat ke arah cahaya, cahaya itu melewatinya dengan lembut. Hasil kerja yang sempurna dari awal hingga akhir membuat penonton terpana. Kulit kupasan yang diletakkan di sebelahnya juga sangat berbeda. Kulit kupasan Jean-Pierre cukup tebal, dan banyak bagian daging putih yang bisa dimakan masih menempel. Kulit kupasan Siti tipis, hampir transparan. Ketika diangkat, gumaman kekaguman menyebar ke seluruh studio, dan gelombang suara itu menyelimuti seluruh ruangan. Jean-Pierre melipat tangannya di dada, mencoba untuk tidak mengubah ekspresi wajahnya. Tetapi jauh di dalam hatinya, sesuatu telah retak. Keyakinannya yang tak tergoyahkan efisiensi adalah keadilan sebuah nilai yang ia percayai seumur hidupnya, mulai goyah dalam duel senyap ini. Ketika kompetisi berakhir, suasana di studio masih ramai. Pembawa acara mengamati penonton dan sedikit tersenyum, tetapi di balik senyum itu tersembunyi ketegangan. Mata para penonton terpaku pada bengkuang yang telah dikupas dan kulit kupasan yang tergeletak di sebelahnya. Koki Indonesia, Siti, perlahan mengangkat kulit kupasannya dan mengarahkannya ke cahaya. Kulit itu tipis dan rata seperti kertas, hampir tanpa perbedaan ketebalan. Cahaya sorot menonjolkan ketipisannya, memancing seruan kagum yang pelan dari penonton. Setelah memeriksa hasil kerjanya, ia mengulurkan tangan ke kulit kupasan Jean-Pierre. Ia mengambilnya dengan hati-hati menggunakan ujung jarinya dan mengangkatnya untuk ditunjukkan kepada penonton. Kulitnya tebal dan di beberapa bagian banyak daging putih yang bisa dimakan masih menempel. Di bawah cahaya, bagian ini tampak putih secara tidak wajar. Dalam keheningan yang menyelimuti, ia bertanya dengan suara lembut, "Apakah Anda berani menunjukkan ini kepada petani yang menanamnya?" Hanya beberapa kata,
tetapi setajam bilah pisau dan menusuk langsung ke jantung Jean-Pierre. Pada kulit yang dikupas tebal itu, banyak daging yang bisa dimakan tersisa. Ini berarti sebagian dari bengkuang yang telah ditanam dengan susah payah oleh petani itu hanya dibuang begitu saja. Pisau Indonesia adalah alat yang tidak membiarkan bahan makanan terbuang sia-sia, dan menjaga ketajamannya adalah tanggung jawab seorang koki. Suaranya datar, tetapi keyakinan di dalamnya tak tergoyahkan. Suasana di studio berubah drastis. Tawa dan keceriaan yang tadinya ada beberapa saat yang lalu lenyap. Jean-Pierre mencoba mempertahankan ekspresi tenang, tetapi jauh di dalam jiwanya sesuatu sedang runtuh. Hal yang selalu ia hargai di dapur kecepatan, efisiensi, dan penampilan, hampir tidak pernah ia pikirkan wajah para petani di balik bahan makanan. Atau kerja keras mereka. Pembawa acara juga kehilangan kata-kata dan hanya menyaksikan adegan tegang antara kedua koki. Penonton menahan napas mengikuti dialog ini. Bagi Jean-Pierre, yang selalu percaya bahwa ketajaman pisau dapat dikompensasi dengan teknik dan pengalaman, kata-kata menjaga ketajaman adalah tanggung jawab terdengar, seperti pukulan telak. Di kepalanya, gambaran masa lalu muncul. Dalam kesibukan layanan makan malam, ia dengan ceroboh mengupas sayuran, membuang bagian yang bisa dimakan, karena efisiensi adalah yang utama. Berapa banyak bahan makanan yang telah ia buang? Siti tidak mengalihkan pandangannya, dan perlahan meletakkan kembali kulit kupasan itu di atas talenan. Tindakan ini bukan sebuah tantangan, melainkan demonstrasi kebenaran yang sunyi, tetapi justru keheningan inilah yang paling memengaruhinya. Pada saat itu, nilai-nilai yang tidak pernah ia pertanyakan selama bertahun-tahun mulai goyah. Di dapur tempat kompetisi berakhir, suasana menjadi sunyi. Jean-Pierre melipat tangannya dan menatap pisau Jawa di hadapannya. Bilah yang baru saja ia anggap sebagai alat sederhana kini tampak seperti sesuatu yang lain. Pada saat itu, sang empu, Bapak Wibisono, yang tadinya diam, melangkah maju, tangannya yang besar dan berbuku-buku, menjadi saksi bertahun-tahun bekerja dengan api dan logam. Di wajahnya yang berkerut terukir keyakinan dan kebanggaan yang hanya dimiliki oleh para master sejati. Ia mulai berbicara dengan suara yang rata. Pisau Jawa tidak hanya dirancang untuk memotong, bentuk bilahnya yang asimetris dibuat untuk memisahkan serat-serat bahan makanan tanpa merusaknya. Dan ketajaman ini dicapai melalui tempa dan pengasahan berulang kali. Ia tidak menekan daging ikan, tidak menghancurkan sel-sel sayuran. Ini adalah alat yang tidak bisa diukur dengan efisiensi atau kecepatan. Ini adalah alat untuk berdialog antara koki dan bahan makanan. Kemudian suara sang empu menjadi sedikit lebih pelan. Pisau adalah cermin bagi seorang koki. Jika tidak dirawat, ia akan cepat tumpul. Kata-kata ini seolah-olah menghidupkan pisau itu. Tumpulnya bilah adalah bukti kelalaian, dan goresan adalah jejak penggunaan yang kasar. Pisau secara diam-diam mencerminkan tindakan dan jiwa seorang koki. Perasaan ini perlahan meresap ke dalam dada Jean-Pierre. Dalam keheningan yang menyusul, Siti angkat bicara. Ia menatap lurus ke arah Jean-Pierre dan berkata singkat, merawat pisau adalah merawat jiwa. Pandangan Jean-Pierre jatuh pada bilah pisau. Baja yang dingin dan berkilauan itu seolah membawa makna mendalam yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ia menyadari bahwa, dalam mengejar efisiensi, menciptakan hidangan yang tak terhitung jumlahnya dan bangga dengan kecepatannya, ia telah kehilangan waktu untuk berkomunikasi dengan bahan makanan dan jiwa untuk merawat peralatannya. Layar di belakang mereka berganti, menampilkan bengkel tempa sang empu di sebuah desa yang tenang di Jawa. Suara palu yang berdentang terdengar. Sepotong logam membara ditempa berulang kali, disepuh, digerinda, dan diasah. Pekerjaan monoton ini membutuhkan waktu dan usaha yang luar biasa. Untuk menciptakan sebilah pisau, Jean-Pierre menahan napas. Apa yang selalu ia anggap sebagai nilai seorang koki keindahan dan rasa hidangan jadi, kecepatan pembuatannya telah dikesampingkan. Kini ia melihat sejarah sebuah bilah yang menopang awal mula seni kuliner. Di baliknya ada keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan dedikasi mereka yang memberi kehidupan pada peralatan. Akhirnya, sang empu diam-diam mengangkat pisaunya dan mengarahkannya ke cahaya. Bilahnya tidak mencolok, tetapi jika dilihat lebih dekat, di permukaannya terlihat pamor yang halus dan garis asahannya lurus sempurna. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang palsu.
hanya kebenaran yang diciptakan. Jean-Pierre diam-diam sedikit menundukkan kepalanya. Tindakan ini tidak berarti kekalahan dalam kompetisi, melainkan penghormatan terhadap pengalaman bertahun-tahun yang telah dikumpulkan oleh para master. Sesuatu di dalam hatinya mulai berubah. Ketika kompetisi berakhir, ketegangan di studio sedikit mereda. Siti berdiri dengan tenang di depan meja dapur. Ia masih memiliki sisa bengkuang yang disiapkan untuk kompetisi. Ia mengambil pisau Jawa dan dengan satu gerakan mengelap bilahnya dengan kain. Tindakan ini sunyi dan terlatih, seperti sebuah ritual. Bengkuang itu mulai diiris menjadi lembaran-lembaran yang sangat tipis. Satu persatu, irisan itu begitu tipis dan seragam sehingga tembus cahaya. Para penonton menahan napas, takut mengeluarkan suara sedikit pun. Setiap lembar bengkuang lembut seperti sutra dan begitu ringan hingga hampir lenyap di tangan. Kemudian ia mengambil krim berwarna oranye pucat dari mangkuk keramik kecil. Itu adalah saus santan kental yang dimasak perlahan dengan sedikit kunyit dan jeruk nipis. Aromanya yang kaya sedikit mengubah atmosfer di studio. Ia hanya meletakkan saus itu di tengah irisan bengkuang yang putih. Meskipun jumlahnya sedikit, ketika ia menaburkan daun kemangi segar yang dicincang halus di atasnya, hidangan itu langsung hidup dan aromanya menjadi lebih kompleks. Hidangan yang disajikan itu anggun seperti sebuah karya seni, mengekspresikan kehalusan yang layak disebut kejeniusan bengkuang dan santan. Hidangan ini diletakkan dengan rapi di hadapan Jean-Pierre. Pandangan semua orang di sekitarnya langsung tertuju padanya. Ia mengambil garpu dan menyendok sepotong. Begitu masuk ke mulutnya, kesegaran bengkuang menyebar di lidah, diikuti oleh rasa gurih dan krimi dari santan. Kedua elemen ini berpadu sempurna, dan di akhir, aroma segar kemangi menyeruak. Semakin lama ia mengunyah, tekstur bengkuang semakin berubah, dan kedalaman rasa santan menjadi semakin kaya. Ini adalah rasa yang berubah setiap detik. Jean-Pierre terus mengunyah tanpa henti, hanya menyerap perubahan ini. Meskipun ia telah bekerja dengan bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya di Prancis, kombinasi seperti ini, tekstur seperti ini, dan perhitungan suhu seperti ini belum pernah ia alami. Bengkuang bukan lagi sekadar pelengkap, ia telah menjadi tokoh utama yang sepadan dengan saus santan, dan peran itu ditarik keluar darinya oleh ketipisan dan keseragaman yang dicapai oleh pisau Jawa. Ini seni. Sebuah bisikan pelan terdengar di studio. Para penonton terpaku oleh kata-kata itu, dan bahkan pembawa acara tidak menambahkan apa-apa. Senyum yang tadinya menghiasi wajah Jean-Pierre benar-benar hilang. Ia hanya dengan wajah serius memasukkan potongan terakhir ke mulutnya. Ia tampak seperti seorang penjelajah yang baru pertama kali membuka pintu ke dunia yang belum pernah dikenalnya. Musik penutup mulai terdengar pelan. Lampu di studio meredup, dan hanya meja tengah yang diselimuti cahaya lembut. Penonton menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat itu, sang empu perlahan melangkah keluar. Di kedua tangannya, ia memegang sebuah kotak kayu hitam. Tangannya yang memegang kotak itu tidak bergetar, seolah-olah seorang pendeta yang membawa benda suci. Dari balik panggung, hanya terdengar suara langkah kakinya. Berdiri di depan meja, sang empu menarik napas dalam-dalam dan menyentuh tutup kotak itu dengan jarinya. Bunyi klik pelan dari kunci yang terbuka terdengar jelas dalam keheningan. Dari kotak yang perlahan terbuka, tampak sebilah pisau yang berkilauan perak. Pada bilahnya, terlihat pamor yang mirip pria air di bawah sinar bulan. Gagangnya terbuat dari kayu sonokeling, dipoles begitu halus sehingga terasa melekat di tangan. Bentuknya seperti pisau koki barat klasik, tetapi di dalamnya tersembunyi teknik tempa kuno Nusantara. Sang empu berdiri di hadapan Jean-Pierre, menegakkan tubuh dan membungkuk dengan hormat. Meskipun budayanya berbeda, hal yang baik akan selalu bisa diakui. Itulah jalan seorang empu. Kata-kata ini lurus dan tajam seperti bilah pisau. Kata-kata itu sepenuhnya meluluhkan suasana ejekan dan persaingan. Yang tersisa hanyalah kebanggaan dan keyakinan seorang master. Jean-Pierre menatapnya dengan heran dan sedikit menyipitkan mata. Ia menerima pisau itu dengan kedua tangannya. Beban yang pas terasa di telapak tangannya. Ketika ia menggenggam gagangnya, kehangatan kayu menjalar ke ujung jarinya. Ia memiringkan bilahnya, dan seberkas cahaya melintas di atasnya, memantulkan wajahnya. Wajah di pantulan itu bukan lagi milik orang sombong, seperti beberapa jam yang lalu. Ia menatap pisau itu dalam diam untuk waktu yang lama, kemudian
Seolah-olah sedang merenungkan sesuatu, ia mengatur napasnya, lalu ia perlahan mengangkat kepalanya. Ia membungkuk dalam-dalam dan berkata singkat, "Terima kasih." Suaranya rendah tetapi kuat. Di dalamnya tidak ada kebanggaan pemenang maupun penyesalan yang kalah, hanya rasa hormat yang mendalam terhadap budaya, teknik, dan semangat manusia yang tersembunyi dalam kata-kata itu. Tepuk tangan pelan mulai menyebar dari barisan penonton. Ini bukan tepuk tangan yang meriah, melainkan tepuk tangan penghormatan dari mereka yang memahami pertukaran jiwa para master ini. Suasana di studio jauh dari semangat kompetitif dan dipenuhi dengan semacam kepastian. Baik seni kuliner maupun pisau dapat melintasi batas-batas budaya dan menjadi jembatan yang menghubungkan manusia. Tak lama setelah kembali ke Prancis, Jean-Pierre berdiri di dapur restorannya. Di samping pisau-pisau Prancis yang telah menemaninya bertahun-tahun, kini tergeletak pula pisau-pisau yang ia bawa dari Indonesia, pisau koki khusus yang dihadiahkan kepadanya, dan pisau Jawa yang sama. Corak kayu pada gagangnya dan pola pamor bergelombang pada bilahnya, masing-masing menyimpan kenangan akan waktu yang dihabiskannya di Indonesia dan pelajaran yang ia dapatkan di sana. Para muridnya memandangi pisau-pisau itu dengan penuh minat dan saling bertukar pendapat. Jean-Pierre berhenti sejenak dan mengambil pisau Jawa itu. Dulu, ia akan mengatakan bahwa bentuknya indah, tetapi sangat tidak efisien. Tetapi sekarang, pikiran itu tidak terlintas sedikit pun di benaknya. Ini bukan tentang tidak efisien. Ini tentang rasa hormat pada bahan makanan, kata-katanya, pelan namun berbobot, sampai ke telinga para muridnya. Ia mengambil pisau itu dan meletakkan bilahnya di atas sebuah tomat yang matang. Tanpa sedikit pun usaha, bilahnya meluncur mulus menembus kulit, meninggalkan irisan yang rata sempurna, tanpa merusak daging buahnya. Pada saat itu di kepalanya kembali terngiang kata-kata sang empu yang ia dengar di Indonesia, pisau adalah cermin bagi seorang koki. Jika tidak dirawat, ia akan cepat tumpul. Para murid yang berdiri di dekatnya menahan napas. Jean-Pierre dengan hati-hati mengelap bilahnya dengan kain dan mengambil pisau koki hadiahnya. Bebannya yang pas dan keseimbangannya yang halus seolah membawa kata-kata Siti, "Memasak adalah jiwa." Ingat, kata-kata itu keluar secara alami dari mulut orang yang selalu menjadi penganut efisiensi. Memasak bukan hanya tentang kecepatan dan produktivitas. Para muridnya menatapnya dengan heran sejenak, lalu mengangguk dengan serius. Bahan-bahan makanan yang tergeletak di meja kerja tampak bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setiap kali suara batu asah terdengar di dapur, suasana di ruangan itu menjadi lebih jernih. Jean-Pierre merasa bahwa apa yang ia pelajari di acara itu telah tertanam kuat di hatinya. Matahari sore yang menembus jendela berkilauan di bilah pisau Jawa, dan cahaya itu tidak diragukan lagi akan menerangi nilai-nilai baru yang lahir di Indonesia sepanjang kehidupan kulinernya.